Halo guys, balik lagi dengan efek anime. Dalam dunia One Piece pastinya ada bajak laut yang kuat. Terutama biasanya ada pendatang baru yang menggegerkan bajak laut lama. Nah, pada video kali ini, kami akan membahas seputar pendatang baru yang dikenal dengan supernova atau generasi terburuk. Kenapa dijuluki begitu lantaran dari mereka selalu membuat gaduh di era damai ini. Tapi sebelum kita menuju topik utama, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan juga tombol loncengnya agar selalu mendapatkan update seputar informasi anime dari kami. Dan berikut urutan supernova terkuat versi efek anime. Jewelry Bunny. Pertama kita mulai dari karakter yang satu ini. Bunny adalah ketua bajak laut dari Bunny yang berasal dari South Blue. Diketahui ia adalah orang yang menarik. Bahkan ia satu-satunya wanita mendapat gelar generasi terburuk. Dalam kepribadiannya, Bunny sangat rakus. Itu terlihat dari ia yang memakan makanan yang banyak, atau bisa disebut sebagai si tukang makan. Meski begitu, tubuhnya tetap kurus, berbeda dengan Big Mom. Bunny pertama kali diperlihatkan saat di Ark Sabaody bersama generasi buruk lainnya. Di pulau itu ditunjukkan kekuatannya, yang mana Bunny bisa memanipulasi tubuhnya menjadi anak kecil. Itu terlihat saat menyelamatkan Zoro yang mencoba membunuh Tenryubito. Untuk kekuatan mungkin masih itu saja yang diperlihatkan, karena belum dikonfirmasi ke depannya. Setelah time skip, Bunny jarang sekali diketahui. Mungkin hanya terlihat sekilas saat kalah melawan Kurohige. Nah, untuk bounty-nya masih sama seperti dulu, yaitu sebesar 140 juta berry. Kurohige. Dalam kisahnya, Kurohige adalah orang yang kuat. Kekuatan utamanya berasal dari fisiknya yang kuat dan besar. Selain itu, ia adalah ketua dari bajak laut Fallen Monk. Di sini, Kurohige juga pengguna buah iblis tipe Paramecia, yang mana ia bisa menyerap kerusakan dan menjadikan tubuhnya menjadi besar. Itu terlihat saat bertarung melawan pasifista di Sabaody. Selain itu, ia juga diperlengkapi dengan senjata pilar besar yang kuat. Maka dari itu, ia pantas dijuluki sebagai generasi terburuk. Dalam perjalanannya di dunia baru, Kurohige pernah mengalahkan salah satu komandan dari Big Mom. Namun sayangnya, ia tak bisa mengalahkan Cracker. Malahan ia dikalahkan dengan mudahnya. Sampai sejauh ini, hanya itu saja yang diperlihatkan. Untuk bounty masih sama seperti sebelum time skip, yaitu sebesar 108 juta berry. Scratchman Apo. Apo adalah salah satu generasi terburuk yang cukup kuat dan unik. Itu terlihat dari bentuk tubuhnya. Tak hanya itu saja, ia juga pengguna buah iblis. Nah, kemampuan buah iblisnya sangatlah menarik. Yang mana ia bisa membuat bagian tubuhnya menjadi alat musik. Itu terlihat saat ia melawan para prajurit pemerintahan. Yang mana bagian tubuhnya bisa menjadi saksofon. Akibat dari lantunan musiknya tersebut membuat ledakan yang besar. Karakteristik serangan terlihat ketika memainkan musik, di mana serangannya akan berbeda-beda seiring ia memainkan musik yang dimainkan. Karena kekuatannya tersebut, ia mendapatkan bounty sebesar 198 juta berry. Setelah time skip, bounty-nya sedikit berubah menjadi sebesar 350 juta berry. Pada titik tertentu, Apo dilihatkan kalau bergabung dengan kru Kaido. Nah, ternyata itu benar, yang mana ia terlihat bertarung saat di Wano Kuni melawan Luffy dan lainnya. Capone BG. BG merupakan salah satu orang yang masuk dalam generasi terburuk. Selain itu, ia adalah bajak laut dari Fire Tank. Pertama kali kemampuan yang dilibatkan sangatlah menarik, mengingat ia adalah pengguna buah iblis, di mana ia bisa memasukkan prajuritnya ke dalam tubuhnya layaknya sebuah tempat persembunyian dan kastil. Nah, di sini letak kemampuannya bertumpu pada anak buahnya. Kenapa demikian? Karena dia bukanlah tipe petarung melainkan tipe bertahan. Dalam ceritanya, BG sebenarnya adalah anggota dari Big Mom. Namun saat ia mengetahui kalau istrinya diperlakukan secara tidak baik, ia pun mulai menentangnya. Untuk kemampuan terkuatnya adalah Big Father, yang mana wujud dari BG menjadi berwujud kastil besar sebagai pertahanan. Itu terlihat saat ia menahan serangan dari Big Mom. Namun sayangnya, pertahanan kastilnya itu tak bertahan lama. Killer. Diketahui Killer berasal dari bajak laut Ustaz Kid. Selain itu disebutkan kalau Killer sejak kecil sudah bersama dengan Kid hingga sekarang.
Di perjalanan bajak lautnya, Killer adalah salah satu orang terkuat di kapal Kid. Tak lain sama seperti Zoro dengan Luffy. Pertama kali terlihat kemampuannya sama seperti Zoro, yaitu berpedang. Nah, kemampuannya itu sangatlah kuat dan cepat. Dengan itu, pasti musuh akan cepat dikalahkan. Meskipun di saat melawan pasifista di Sabaody, ia hanya menggores saja. Baru-baru ini Killer muncul kembali. Namun kali ini ia berbeda dari sebelumnya, yang mana ia telah memakan buah iblis Smile yang gagal. Maka dari itu ia menjadi tersenyum selamanya. Ia bisa menjadi seperti ini karena sebelumnya Killer dan Kid ditangkap bawahan dari Kaido. Di Wano, Killer berulah kembali, tepatnya saat melawan Zoro. Di pertarungan itu tampaknya ia berhasil melukai Zoro. Namun sayangnya Zoro masih terlalu kuat baginya. Itu terbukti saat Zoro dengan satu serangan andalannya bisa mengalahkannya. X-Drake. Drake dulunya diketahui adalah anggota marinir. Itu terbukti dari perkataan Kizaru saat di Sabaody. Namun suatu ketika ia beralih profesi menjadi bajak laut. Tapi belum dijelaskan kenapa ia berbuat seperti itu. Dalam segi kekuatan ternyata ia juga pengguna buah iblis tipe Zoan berbentuk seperti T-Rex. Dalam bentuk itu ia sangat ganas dan haus akan darah. Selain itu, Drake juga memiliki pedang misterius yang belum diketahui namanya. Setelah time skip baru terungkap kalau Drake adalah salah satu mata-mata dari pemerintahan yaitu Sword. Dalam anggota tersebut yang diketahui hanya Koby saja. Nah, misinya yaitu untuk menggali informasi dari Kaido di Wano Kuni. Namun sayangnya, identitasnya terbongkar oleh para petinggi di sana. Dan alhasil, ia pun berencana bergabung dengan Luffy untuk bisa melawan Kaido. Basil Hawkins. Pesulap. Mungkin bisa dikatakan kalau Hawkins sangat pas jika dijuluki seperti itu. Kenapa demikian? Karena ia adalah pengguna buah iblis wara-wara Noni. Yang mana buah iblis tipe paramesia yang memungkinkan pengguna untuk membuat dan memanipulasi jerami sesuka hati. Bahkan di sini, ia bisa mengalihkan nyawanya ke boneka tersebut. Nah, pada boneka itu tersambung ke bawahannya. Kesimpulannya, jika Hawkins mati, yang mati adalah bonekanya atau bawahannya. Di samping itu, Hawkins juga bisa meramal keadaan atau kematian seorang. Itu terlihat dari beberapa perjalanan yang membuatnya hidup sampai saat ini. Nah, dengan kekuatan tersebut, ia sangat layak menjadi salah satu generasi terburuk. Dari segi kemampuan, Hawkins bertipe jarak jauh. Itu terbukti kalau beberapa kali hanya menggunakan bonekanya saja untuk menyerang musuh. Namun dengan semua kekuatannya tersebut, ia belum bisa mengalahkan Law. Nah, mungkin itu saja sejauh ini yang masih diketahui tentang Hawkins. Yang pasti ia adalah salah satu generasi buruk yang paling ditakuti. Trafalgar di Waterloo. Sejak kecil, Law selalu terobsesi dengan namanya kedokteran. Hal itu juga didukung oleh ayahnya yang selaku dokter. Namun suatu ketika, Law mendapatkan masalah yang sangat berarti. Yang mana seluruh desanya mati terkena penyakit mematikan termasuk dirinya sendiri. Beruntungnya ada satu orang yang menolongnya. Ia bernama Rocinante. Tak berapa lama bersamanya, Rocinante memberikan buah yang bisa menyembuhkan penyakitnya, yaitu buah iblis OP-OP Nomi. Diketahui, buah iblis itu sangat cocok untuk dirinya, lantaran ia mengoperasi diri dari penyakitnya tersebut. Meski sangat cocok untuk kedokteran, tapi kekuatan serangannya juga sangat mematikan untuk melawan musuh. Dari sejak itu, Law pun beroperasi sebagai dokter dan bajak laut. Dalam segi kekuatan, Law tidak diragukan lagi, yang mana ia bisa mengalahkan Smoker, Virgo, dan lainnya. Eustace Kid. Kid adalah seseorang yang berambisi tinggi. Meski di balik sifat gaduhnya itu, ia memiliki mimpi yang sama dengan Luffy, yaitu untuk mencari One Piece. Dalam segi kemampuan, Kid juga pengguna buah iblis tipe magnet. Itu ditunjukkan saat bertarung melawan prajurit pemerintahan di Sabaody. Sejauh ini hanya itu saja yang ditunjukkan. Tapi dikatakan kalau ia pernah bertarung dengan bajak laut Akagami. Namun asnya, tangan satunya malah terputus. Akagami melakukan itu hanya untuk memperingatinya tidak bermain-main dengan Luffy. Mungkin masih itu saja yang dilihatkan. Sepertinya di Wano, Kid juga akan ikut andil dalam pertarungan. Mengingat ia tidak bisa keluar jika belum mengalahkan Kaido. Roronoa Zoro.
Dalam ceritanya, Zoro berambisi menjadi pendekar pedang terkuat. Ambisinya mulai sedikit terlihat saat bergabung dengan Luffy. Sampai suatu ketika, ia juga dijuluki dengan generasi terburuk. Sejauh ini Zoro adalah satu-satunya generasi terburuk yang tidak memakan buah iblis. Lantaran sebelumnya, Killer juga pengguna buah iblis. Dalam segi kemampuan, Zoro tidak diragukan lagi. Itu terlihat saat ia berhasil melawan musuh yang kuat seperti Pika, Fujitora, Killer, dan lain-lain. Di Wano Kuni, Zoro juga mendapatkan pedang Ema sebagai imbalan ia mengembalikan pedang Susuinya. Atas hal itu, ia menjadi lebih kuat lagi. Namun belum diketahui sekuat apa Zoro sekarang. Yang pasti, ia lebih berbeda daripada sebelum-sebelumnya. Monkey D. Luffy. Seperti yang diketahui, Luffy adalah salah satu anak yang ambisius untuk menjadi bajak laut. Sampai suatu ketika, ia telah mendapatkan kru yang sangat kuat. Ditambah lagi, ia juga menguasai beberapa haki. Tak terkecuali dengan Hoshoku Haki. Dengan kemampuan itu, sekarang ia mendapatkan bounty sebesar 1,5 miliar berry setelah berhasil keluar dari wilayah Big Mom. Atas hal itu, digadang-gadang Luffy menjadi Yonko kelima. Jadi sekarang, Luffy menjadi bencana besar bagi pemerintahan. Baru-baru ini, Luffy juga menguasai teknik baru yang sama seperti Relic. Tujuannya untuk bisa mengalahkan Kaido. Marshall D. Teach. Teach digambarkan sebagai antagonis yang bertujuan sama dengan Luffy. Namun cara yang ia gunakan sangat berkebalikan dengan Luffy. Selain itu, ia juga menggegerkan dunia dengan dianggapnya sebagai Yonko. Dalam segi kekuatan, bisa dikatakan kalau Teach adalah orang yang paling kuat. Lantaran ia memiliki 2 buah iblis di dalam tubuhnya, yaitu Yami Yami Nomi dan Gura Gura Nomi. Nah, dengan kekuatan itu, ia berniat menjadi terkuat di antara yang terkuat. Selain itu, ia juga mengumpulkan kru sebagai pendukung untuk bisa mencapai tujuannya. Tapi belakangan ini, ia sudah tidak terlihat lagi. Nah, itulah beberapa supernova terkuat dalam anime One Piece. Dari karakter yang disebutkan, mereka adalah orang-orang yang nantinya bisa menjadi Raja Bajak Laut. Mengingat tujuannya adalah menjadi penguasa lautan. So, menurut kalian siapa yang paling kuat di antara mereka? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya.